Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Altori Furi dengan NIM D1A023104116. Kali ini kita akan membahas kasus tentang apakah FPI bisa mengajukan judicial review, tetapi MK sudah menolak dan objek sengketanya sudah hilang. Alangkah lebih baiknya kita mewawancarai teman-teman kita. Untuk lebih lanjutnya, ciao. Halo Bang, maaf ganggu waktu ya Bang. Aman Bang, gimana? Izin, ini Bang saya mau nanya tentang FPI Bang. Oh iya. Terlebih dahulu boleh memperkenalkan diri dulu nggak Bang? Oke baik, halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintang Tayang Pangestu, mahasiswa Universitas Mataram dengan NIM D1A023104142. Saya adalah salah satu mahasiswa dari kelas G1 Mahkamah Konstitusi. Ini Bang saya mau nanya tentang apakah FPI bisa mengajukan judicial review terhadap MK tentang kasus yang tahun 2020. Oh baik, Master saya jawab ya. Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mas Torik. Terkait FPI atau Front Pembela Islam tidak dapat mengajukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh dua alasan. Yang pertama terkait dengan legal standing dan objek permohonan. Yang pertama, secara subjek hukum, FPI telah dinyatakan bubar secara resmi melalui keputusan bersama sejumlah pejabat tinggi negara pada tahun 2020. Dengan demikian, FPI telah kehilangan kedudukan hukum atau legal standingnya sebagai badan hukum yang sah untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pemohon harus merupakan subjek hukum yang dimiliki secara konstitusional oleh berlakunya suatu undang-undang. Yang kedua, terkait dengan objek permohonan. Apabila peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu yang menjadi keberatan FPI telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR, maka pengujian tidak lagi Perpu, melainkan undang-undang hasil pengesahan tersebut. Dalam hal ini, norma Perpu telah berubah bentuk dan kedudukan hukumnya menjadi produk legislasi, sehingga permohonan pengujian terhadap Perpu menjadi tidak relevan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari dua statement saya barusan tadi itu, FPI tidak lagi memenuhi syarat formil untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, namun secara hukum tetap terbuka peluang bagi individu atau kelompok masyarakat lain yang dapat membuktikan bahwa kerugian konstitusional secara langsung, aktual dan spesifik untuk mengajukan permohonan terhadap undang-undang yang bersangkutan. Terima kasih Bang. Langsung saja kita interogasi. Go. Izin Bang, boleh memperkenalkan diri aja? Boleh. Perkenalkan, nama saya Faisal itu pertama dengan NIM D1A0231037. Ini Bang, terkait kasus FPI, apakah FPI bisa mengajukan judicial review terhadap MK terkait kasus yang kemarin? Mas kita masih kasus kemarin. Ya. Baik, Front Pembela Islam atau FPI adalah organisasi kemasyarakatan yang didirikan pada 17 Agustus 1998 di Jakarta. Nah, FPI ini dikenal sebagai organisasi Islam garis keras yang fokus pada penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Sering melakukan aksi sweeping, demonstrasi, dan penegakan moralitas Islam di ruang publik. Jadi, menurut saya, organisasi ini aktif dalam kegiatan sosial, keagamaan, tapi juga sering menuai kontroversi. Nah, sesuai dengan pertanyaan Abang tadi, apakah bisa atau tidaknya FPI ini dapat mengajukan judicial review kembali ke MK? Menurut saya sih jawabannya tidak. Sebagaimana judicial review yang dilakukan oleh Front Pembela Islam mengenai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. Nah, hal ini bertentangan dengan asas ne bis in idem, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diadili untuk dua kalinya. Hal ini berkaitan dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak boleh diubah atau diganggu-gugat. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari kedua pemaparan teman kelas kita tadi itu, bahwa FPI tidak dapat lagi mengajukan judicial review ke MK karena tidak memiliki legal standing dan objek permohonan yang diajukan pun harus jelas dan relevan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sekian.